Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang terus mengalir begitu deras kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah yang hadir di sini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita meningkatkan iman dan takwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita semua atas segala permasalahan yang sedang kita hadapi di kehidupan dunia ini. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih hidup di alam dunia. Sesungguhnya hidupnya kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita ini mempunyai makna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus berusaha memperbaiki diri. Semoga sisa umur kita menjadi tambahan kebaikan bagi kita semua di kehidupan dunia ini. Para hadirin jamaah sekalian, satu hal yang harus selalu kita sadari bahwa hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insan an yutraka suda." Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian benar-benar engkau pada hari itu, yakni di kehidupan akhirat, engkau akan ditanya tentang kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengingatkan kita semua, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah. Manusia di dunia ini bisa saja berkelit. Manusia di dunia ini bisa saja melepaskan dirinya dan juga lari dari tanggung jawab. Namun ingatlah, di kehidupan akhirat nanti tidak ada seorang pun yang bisa lari dari hisab. Tidak ada seorang pun yang bisa berlepas diri bebas begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita menyesal seperti penyesalannya orang-orang mujrim
ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Mereka berteriak penuh penyesalan, wa yaqulun ya wailatana. Mereka berkata penuh penyesalan, ya wailatana, duhai celakanya kami. Ma li hadzal kitab? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tidak menyisakan sedikit pun perkara kecil bahkan yang besar, melainkan semuanya sudah tercatat rapi di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini penuh pertanggungjawaban. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban ibadah kita. Ibadah kita nanti akan dihisab. Terutama adalah ibadah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Nabi melanjutkan, fa in salahat, apabila salatnya itu baik, faqad aflaha wa anja, sungguh dia telah beruntung dan bahagia. Sebaliknya kata Nabi, wa in naqasat, kalau salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasir, sungguh dia telah merugi dan sengsara. Ibadah salat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Maka jangan pernah meninggalkan salat. Sesibuk apapun kita dalam kehidupan dunia ini, salat nomor satu. Dan itu ciri khas seorang muslim dan mukmin. Bagaimana orang dikatakan beriman kepada Allah, Tuhannya Allah, kalau dia tidak salat? Gambaran paling nampak orang itu menjadi hamba dari sesuatu adalah sujud. Lihat orang-orang di luar kita, dia mengekspresikan penghambaannya kepada Tuhannya dengan cara sujud. Maka bagaimana kita disebut muslim dan mukmin kalau kita tidak pernah sujud kepada Allah? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, di antara yang akan dihisab di kehidupan akhirat nanti adalah kesehatan yang kita miliki. Demi Allah, dalam hidup ini kita lebih sering sehat daripada sakit. Maka sehat kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan kesehatan ini? Apakah untuk semakin kuat bermaksiat ataukah semakin kuat di dalam taat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti, yang pertama kali akan ditanya dari kenikmatan di yaumul qiyamah nanti, an yuqala lahu, akan dikatakan kepada orang itu, alam nusihhalaka jismak, bukankah aku telah menyehatkan jasadmu? Jadi kesehatan kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan yang pertama kali akan ditanya pada diri kita di yaumul qiyamah nanti. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk makanan dan minuman yang sehari-hari kita konsumsi juga akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nabi mengingatkan kita semua, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Benar-benar engkau akan ditanya tentang nikmat ini. Nabi sedang membicarakan makanan dan minuman. Benar-benar engkau akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikum, al-ju'u, rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Walam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im, dan kalian tidaklah pulang ke rumah-rumah kalian sampai kalian benar-benar mendapatkan nikmat ini.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering melihat orang-orang keluar dari rumah. Ketika ditanya mau kemana? Mau cari makan. Mau cari sesuap 2 suap nasi. Rasa lapar telah mengeluarkan mereka dari rumah. Dan Masya Allah, Allah kasih rezeki itu. Sehingga kita bisa makan, bisa minum. Walaupun mungkin yang didapatkan bukan hanya 1 suap. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata makanan dan minuman akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kesehatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau yang kecil-kecil seperti itu ada hisabnya, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar? Para jamaah sekalian, di dunia ini banyak orang yang kerja begitu profesional. Kenapa? Khawatir ada pemeriksaan, khawatir ada audit. Ketika nanti ada pemeriksaan supaya ringan dan mudah bagi dirinya, maka dia kerja profesional, tidak berbuat macam-macam. Nah, kalau untuk dunia kita seperti itu, kenapa untuk akhirat kita tidak seperti itu? Kenapa orang berat hisabnya? Karena dia berbuat macam-macam di dunia ini, keluar dari perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita ikhtiar menjadi orang-orang yang selalu bertakwa dimanapun berada, maka jangan lupa selalu kita melibatkan Allah supaya Allah menolong kita semua. Karena kita makhluk yang dhaif. Makanya Nabi mengajari kita semua satu doa singkat namun sangat padat maknanya dan bermanfaat dunia akhirat kita. Doa yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbunyi, Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Doa ini seharusnya dibaca setiap hari. Karena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah begitu banyak. Kita ingin hisab kita hisab yang mudah. Apa yang kita lakukan dari kebaikan semoga diterima di sisi Allah. Dan apa yang kita lakukan dari keburukan, dan itu pasti ada, semoga diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hisab yang mudah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.